إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا بالإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد الرشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن أجي إسماعيل وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سوجي وسيدنا الإمام شيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيدنا الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنداني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روحي سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الغني إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله رسالة المعونة. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى حسن الخلق بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. Waqala Ibnul Mubarak dan berkata Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini adalah seorang ulama golongan tabi'in, orang yang hidupnya yang disebut dengan periode salaf, berguru kepada sahabat yang disebut dengan tabi'in. Ujar Abdullah bin Mubarak, husnul khuluqi, bermula yang disebut dengan akhlak yang baik itu ialah bastul wajhi, murah senyum, wa bizlul ma'rufi, dan mengorbankan pemberian, wa kaful adza, dan menahan diri tidak mengganggu atau menyakiti orang. Lah, maksudnya begini, secara umum gini, Islam
Islam itu dibangun dengan dua dasar. Anggap dua dasar dulu. Pertama ilmu, yang kedua adalah adab dan akhlak. Jadi kekuatan Islam itu ada di ilmu pengetahuan, kemudian ada di adab dan akhlak. Bukan kemuliaan Islam itu ada di turunan, bukan kemuliaan seseorang itu karena punya nasab yang mulia, bukan. Seseorang itu akan mulia kalau dia punya ilmu, dia punya adab dan akhlak yang bagus. Nah, sering kita mendengar akhlak yang baik, akhlak yang baik, akhlak yang baik. Lalu apa yang dimaksud akhlak yang baik? Karena akhlak yang baik itu kan masih umum, masih kalimat umum. Nah, kalau kita halusi, kita simpulkan, mungkin ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak. Orang yang disebut akhlak yang baik itu adalah satu, bastul wajhi, murah senyum. Berarti apa ya? Orangnya kada perangutan, kada penyarikan. Yalah, mun orang itulah murah senyum ya, orang itu senang. Kalau orang murah senyum berarti orang itu kada penyarikan. Lah, kalau orang murah senyum kemudian kada penyarikan, ini hebat akhlak. Yang kedua kata Abdullah bin Mubarak adalah bizlul ma'ruf. Akhlak yang baik itu adalah bizlul ma'ruf, mengorbankan pemberian kebaikan. Orang yang ketujuh memberi kepada orang lain, memberikan harta, memberikan kemampuan apa yang dia bisa berikan kepada orang lain. Ya, bahasa lain adalah pemurah atau dermawan. Orang setinggi apapun ilmu, sebaik apapun ibadah, tapi pemarah, orang itu akhlaknya tidak baik. Orang itu sebaik apapun ibadahnya, setinggi apapun ilmunya, tetapi pelit, bakhil, kikir, bahasa kita Banjar, pamalar. Baguslah orang itu, tidak. Itu namanya orangnya berilmu tapi tidak punya akhlak yang baik. Orang yang akhlak yang baik adalah orang yang murah senyum, tidak pemarah, pemurah. Nah, berikut kata beliau, wakaful adza, dan menahan diri daripada mengganggu atau menyakiti. Kada mau mengganggu orang, baik kada mau menyakiti orang, baik dengan ucapan atau perbuatan. Omelah, jakanya bini-bini inilah, bini-bini ini dapat seorang laki-laki, ya Allah, laki-laki ini mana tampan, mana alim, akhlak baik. Arti akhlak baik, senyum lawan bini, kada mau pemarah lawan bini, sayang lawan bini, kemudian pemurah lawan bini. Mau banget bini-bini inilah. Kemudian kada mau menyakiti, pandir ini nah, kada mau menyakiti bini, kada mau menyakiti tangan, kada mau menyakiti bini. Ya Allah, ujar bini-bini, bahagianya aku. Yalah,
bahagianya aku. Walau orangnya kada tapi tampan aja, apalagi tampan bre. Ya Allah. Nang gaya itu jua laki-laki carilah bini-bini agamanya kuat, orangnya cantik. Cantik ini yang penting cantik lah, tapi cari akhlaknya yang baik. Apa akhlaknya yang baik? Orangnya murah senyum, tidak pemarah. Dah. Orangnya pemurah. Orangnya tidak mau menyakiti. Ucapan kada mau menyakiti laki. Perbuatan kada mau menyakiti laki. Nah, inilah yang disebut dengan husnul khuluq. Nang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dimiliki oleh Rasulullah. Yang Allah taala itu memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Nabi itu senyum, kada mau penyarikan, kada mau marah, kecuali larangan Allah dilanggar, hanya Nabi marah. Nabi itu pemurah. Pemurah. Bahasa kita hakun habis-habisan membantu orang. Nabi itu apa? Nabi itu kada pernah nyakiti orang. Baik ucapan, apalagi perbuatan, kada menyakiti orang. Habis. Kemudian waqalal Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, nafa'allahu bihi, husnul khuluq hayatun rasikhatun fin nafsi tasduru anha al-af'alul jamilatu bisuhulatin. Nah, ini kajian Imam Ghazali ini ke dalam. Kata Imam Al-Ghazali, husnul khuluq, baik akhlak itu ialah hayatun, sebuah keadaan, atau bahasa lain karakter. Ngat, sebuah karakter ngati karakter ngati sifat tabiat, tidak diulah-ulah. Memang itu adalah karakter tabiatnya rasikhatun bin nafsi, yang menancap dalam jiwanya. Jadi akhlak yang bagus itu adalah sesuatu karakter yang melekat, yang menancap ke dalam jiwa, bukan dibikin-bikin. Tasduru anha, lahir dari jiwa itu al-af'alul jamilah, perbuatan-perbuatan yang indah, bisuhulatin, dengan mudah. Ya Allah, Imam Ghazali. Orang akhlak yang bagus itu adalah karakter asli. Karakter asli, sifat, tabiat, watak yang asli dari jiwa. Dari watak itulah lahir sikap dan perbuatan yang indah, bukan diulah-ulah. Manusia ini kan kadang-kadang dua, ada yang mempunyai watak karakter asli, ada yang namanya watuk. Watuk itu diulah-ulah. Nah, gaya sekarang, nah, sekarang ini musim apa? Musim politik. Musim politik ini banyak orang karakternya dibikin-bikin, diulah-ulah. Itu bukan karakter asli. Contoh, model menampakkan lawan masyarakat merakyat.
Padahal itu hanya dibikin-bikin. Ketahuannya di mana? Ketahuannya itu agak berat melakukannya. Karena bila orang itu karakter, memang tabiat diri, watak asli, melakukannya itu mudah. Kada beban. Sekarang inya mencoba merakyat, tapi dilihat, oh ternyata agak kaku, agak berat. Berarti ini tipu-tipu, bukan karakter asli. Dibikin-bikin ramah lawan orang karena menarik simpati masyarakat. Senyum, gambarnya aja senyum. Kadang ada orang calik tuh gambarnya merawat, ada lebih dada senyum gambarnya. Kenapa? Dibikin-bikin. Apa itu menunjukkan karakter? Bukan. Itu bisa dibikin-bikin. Kadang bersilaturahmi, mau juga nih bizlul ma'ruf, memberi, tapi ternyata terpaksa karena ingin cari suara. Karena ingin cari suara. Kisahnya apa? Membantu orang, membantu orang bagi-bagi karakter, bukan. Di mana tahunya bahwa itu bukan karakter? Tahunya itu adalah dia mengerjakannya agak berat, agak beban. Dia melakukannya itu hanya sesaat, hanya saat itu. Kalau orang memang watak, kalau orang memang tabiat atau karakter, inya kada terpengaruh oleh keadaan. Mau zaman politik, tetap inya suka membantu. Mau bukan zaman kampanye, tetap dia murah senyum. Mau zaman politik, zaman pemilihan, dia tetap pemurah. Ini namanya karakter. Dengan mudah dia itu karakter. Lah, bisa membaca kalau lah. Hati-hati tipu-tipu. Zaman politik banyak tipu-tipu. Kita harus melihat manusia itu adalah melihat karakter aslinya. Karakter asli, akhlak yang bagus itu adalah sebuah karakter yang tertanam di dalam jiwa, tidak dipengaruhi, tidak dipengaruhi apapun, karena memang itu karakternya. Lalu lahirlah perbuatan-perbuatan yang indah, perbuatan-perbuatan yang mulia, bisuhulatin, dengan mudah. Senyumnya mudah, kada terpaksa. Ramahnya mudah. Nah, bergaulnya elegan, mudah, kada kaku. Membantu orang senang, kada kaku, kada berat. Nah, ini namanya karakter. Berarti akhlak yang mulia itu adalah sebuah tabiat karakter yang ada di dalam jiwa manusia. Dan ini riai sulit. Orang kalau karakternya pemarah, di mana aja begana, orang pemarah aja terus, ya Allah lah. Kada tahu di hadapan guru, yaitu marah. Kada tahu biar 10 tahun sudah mengaji, yaitu masih aja pemarah. Ini asli karakter. Orang kalau sudah karakternya itu pelit, karakternya itu bakhil, sifat aslinya itu pelit, pemalar. Nanggaya aja di mana aja pelit terus, walau inya tuan guru, walau ilang ngaji ini dan itu, tetap pelit. Ini namanya karakter. Nah, paham? Nimpulakan paham bahwa yang namanya akhlak yang bagus itu adalah karakter jiwa.
yang asli. Dan akan nampak sifat yang indah itu dilakukan dengan mudah. Ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Habis. Wa ammas sabru anis syahwat. Berarti apa? Berarti sabar itu karakternya, pembawaan asli. Ada orang memang sudah penyabar, ia penyabar lah kayak apapun, sabar. Nah berikut, wa amma sabru anis syahwati wahiyya kullu ma tamilun nafsu ilaihi minal mubahati dunyawiyati. Adapun bersabar dari segala keinginan-keinginan diri. Lah, kita punya nafsu. Nafsu ini punya keinginan. Keinginan ini ada yang baik, ada yang buruk. Keinginan taat, ada keinginan maksiat. Tapi kalau nafsu amarah selalu berkeinginan jelek, ini tidak. Ini bukan, ini jelas sudah ini. Ini masalahnya adalah kita bersabar menahan keinginan diri, yaitu kullu ma tamilun nafsu, semua atau setiap barang yang keinginan atau diri ini condong minal mubahatid dunyawiyah, daripada kebolehan-kebolehan dunyawiyah. Tahu bahasa ringannya begini, bersabar dari keinginan nafsu dunyawiyah yang dibolehkan Allah. Lah, hidup ini ada dua. Ada namanya kebutuhan, ada namanya keinginan. Kalau kebutuhan itu asal dilaksanakan cukup. Contoh, kita makan. Makan itu adalah kebutuhan perut, kebutuhan perut. Perut ini punya kebutuhan, dia asal diisi, beres. Itu namanya kebutuhan. Kebutuhan kita makan sehari 2 kali atau 3 kali. Masalah beras, mau berasnya yang baik atau yang siam, apa, itu namanya keinginan. Yalah, kita kebutuhan kita adalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kemudian kebutuhan yang disebut dengan kebutuhan biologis babini. Ini kebutuhan. Tapi di balik kebutuhan itu ada keinginan. Keinginan ini keinginan yang nyaman-nyaman. Makan kebutuhan, tapi di sana ada keinginan makanannya nyaman. Bolehlah makanan nyaman, boleh. Pakaian, diri kita ini butuh pakaian untuk nutup aurat. Yang penting ditutup aurat, itu kebutuhan namanya. Tapi kadang-kadang kita punya syahwat, keinginan pakaiannya ini yang baik, pakaiannya ini yang mahal. Itu namanya keinginan. Lah, itu namanya keinginan. Kita punya kebutuhan berkendaraan ke pasar, kebutuhan. Oke. Tapi hati-hati keinginan. Keinginan kita adalah kendaraannya yang mewah. Itu keinginan. Artinya begini. Kalau orang hidup ini hanya memenuhi kebutuhan, itu kan sulit. Itu sulit.
Nang penting perut makan, yang penting awak ini punya pakaian, yang penting badan ini bisa kada kepanasan, kada kehujanan, akhirnya punya tempat tinggal, yang penting diri ini punya alat komunikasi, nang penting diri ini punya kendaraan untuk berjalan-jalan, itu namanya kebutuhan. Semua manusia kalau hidup ini hanya memenuhi kebutuhan, rasanya kada repot. Rasanya kada repot kalau hanya memenuhi kebutuhan. Yang jadi repot itu adalah memenuhi keinginan. Ini nang repot. Keinginan makan berasnya hendak nang nyaman. Sehingga bila kada nyaman, kada makan. Lalu barasnya siam unus. Bila kada siam unus, kada makan. Ini namanya keinginan. Pakaian laki-laki ke bini-bini itu adalah kebutuhan. Kada rumit sebenarnya, asal memenuhi kebutuhan. Yang jadi rumit, jadi susah itu adalah punya keinginan. Keinginannya yang baik, yang mahal. Ini yang jadi rumit. Mau jua berpakaian, nukar ini nutup aurat, tapi ternyata nang mahal-mahal. Pokoknya baju gamis kada memakai kecuali keluarannya apa tuh nang larang nun apa bek? Aku nih gue bujur juga awal pun 90% aku baju ini bilang beri orangnya, jadi kada tahu gamis nang larang tuh nang kayak pak baru panik setengah juta, sejuta. Pokoknya baju gamis kada memakai nang harga di 100 kada memakai. Pokoknya aku jadi gamisnya kada harga nang 500 hanya memakai. Itu namanya keinginan. Itu namanya keinginan. Kendaraan, HP nih, HP kebutuhan. HP kebutuhan apa? Alat untuk komunikasi, urusan dagang, urusan keluarga. Suaranya sama, yang penting terhubung. Kebutuhannya tercapai, kebutuhannya kan asal tersambung. Tapi kita punya keinginan. Keinginannya apa? HP-nya yang mewah, hatinya yang mahal. Lalu kada makai kalau HP harga 1 juta. Aku jar HP mung kada harga 5 juta hanya makai. Ini namanya keinginan. Dan seterusnya. Artinya begini. Kalau orang hidup ini ingin memenuhi segala keinginannya, kada akan pernah habis. Kada akan pernah cukup. Sehingga kalau kita punya bini atau diri kita selalu ingin dimanja, memenuhi keinginannya, tati harap. Manusia ini dikatakan oleh Rasulullah dalam hal keinginan kada pernah cukup. Hal keinginan itu kada pernah cukup. Nang mencukupkan itu kata Rasulullah hanya apa? Hanya tanah. Bila sudah mati, nyari cukup sudah. Selama hidup aja, coba aja lihat aja, kada pernah cukup. Dalam hal keinginan manusia kada pernah cukup. Kalau kayak ini caranya, repot hidup bre, susah itu. Sedangkan kita ingin hidup ini senang. Ingin hidup ini tidak repot. Ingin hidup ini tidak galau. Caranya ya jangan selalu menuruti keinginan diri. Jangan. Lalu ada namanya di dalam agama bersabar, menahani keinginan diri. Melihat kawan HP larang-larang, seorang pakaian nampak Samsung Duo, sambung Duo, Samsung apa? Punya Samsung lah harga 1 juta.
sedangkan kawan di sebelah upo, ipon. Hati ingin gengsi. Oh, lalu punya keinginan hendak punya HP iPhone juga berapa ya harganya? 5 juta. Itu nang biasa jadi 5 juta. Biar aja apa yang penting iPhone. Duitnya ada bang ya. Pokoknya aku harus tercapai. Terus kayak apa? Akhirnya apa? Amuklah lawan kuitan, amuklah lawan pokoknya ulun bila kada tukarakan iPhone, ulun ampih sekolah. Daur kada hidup. Daur. Itu tuh ngatakan bini kah? Bila diisi bini ini hanya ingin selalu terpenuhi keinginannya, gunung gin runtuh lah gunung kamu runtuh. Coba ikam kirai sugih beisi gunung emas, ada gampangan ikam emas yang kayak gunung Uhud, dan bini dah. Akhirnya bini punya keinginan apa? Nukar sandal berapa? 5. Sebiji sandal berapa? 10 juta, 50 juta udah sandalnya ya. Hari ini nukar apa? Nukar kerudung. Harga berapa? Nukar 5. Harga kerudungnya nang 2 juta selembar, 10 juta dah. Nukar apa? Tas. Tas branded bahasa orang ini. Tas branded. Berapa harganya? 1 miliar. Oh, apa? Ujar laki silahkan. Tukar 1 miliar tasnya. HP-nya, HP kada main 5 juta. HP-nya nang berapa? 100 juta. Oke. Makan? Wah, udah bisa makan di rumah. Kita makan di restoran. Wah, apa? Ini yang namanya orang kaya dan sebagainya, pakaian cukup sekali pakai. Kada boleh 2 kali pakai. Keinginan. HP, wah ini sudah seminggu, HP sebulan ganti. Ya keinginan. Gunung emas pun runtuh dia. Ini kiamat kalau seorang laki-laki mendapatkan istri nang gaya ini kada mampu sabar menahan keinginannya, kenikmatan, keinginan duniawiyah daur. Lakinya nang daur. Inilah nang kadang-kadang lah perhatikan. Kadang-kadang seorang laki-laki itu bisa berbuat jahat karena istrinya. Ini laki sayang lawan bini dan berucap sudah yang sayang jujur. Pokoknya apapun permintaanmu, apapun keinginanmu, aku penuhi. Imong bini-bini. Akhirnya apa? Akhirnya kada sanggup. Ya, nukar mobil. Oke, jenagi mobil apa? Pajero. Harga berapa? Yang 500 ada 500 juta. Yang 2M. Laki penghasilan berapa? Cuma anggota DPR. Akhirnya apa? Akhirnya nang laki istrinya, bininya kalau kada dipenuhi keinginannya minta cerai. Kalau gitu cari laki-laki yang kaya. Masih banyak sih laki-laki yang kaya lebih daripadamu dan saya masih cantik. Akhirnya apa? Lakinya melakukan korupsi. Lakinya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah demi untuk memenuhi keinginan istrinya. Bahaya. Makanya kita harus mencari istri, mencari bini, suami yang akhlaknya baik. Di antara akhlak yang baik itu adalah murah senyum dan ramah, artinya penyabar. Orangnya pun sabar.
Sabar dalam segala hal termasuk sabar menahani keinginan-keinginan dirinya. Paham? Nah, ini hebat. Aku jar mengerti aja dengan keadaan laki. Nengaran keinginan, setiap orang punya keinginan, punya mewah, punya kendaraan mewah, punya HP mewah, pakaian mewah. Itu setiap orang. Tapi aku tahu diri harus bersabar menahan keinginan ini. Karena keadaan lakiku pun begini. Baik. Sama aja ikam sekolah. Kalau punya keinginan nang lebih-lebih bahaya. Nukar kitab kada mau nang kada bairot. Kamu tahu bairot? Cetakan bairot rapi larang. Pelarangnya kitab tuh cetakan bairot. Punya kada mau nukar kitab nang murah. No, cetakan Indonesia. Wah. Cetakan luar negeri, Beirut, Mesir, Mekah, Riyadh. Cetakan Indonesia, Jawa Timur, Jogja. No. Kenapa? Murah. Bah. Nukar kitab hendak harganya nang larang pada sampai bacaannya. Sama bacaannya. Sama. Nukar tapi kada mau keinginannya nang sesuai ukuran diri. Lamun kada BHS nggak mau. Mun gaya nikam jaraknya sekolah kuitan nang pusing. Orang harus bisa menahan diri anis syahwati, dari keinginan-keinginan yang diinginkan nafsu dalam perkara dunia. Baju murah berapa Pak? 100.000. BHS begini, BHS begini. Ujar 1,5 juta ini ujar. Kada aku bang nukar begini. Dan kada keinginan gue lele. Lama murah. Hah? Orang memberi wadimor, alhamdulillah dipakai yo wadimor atlas dipakai ya. Mun kita ma'anu keinginan, wah nyatakanlah ada kebutuhan, ada keinginan. Kalau hal kebutuhan wajib, tidak boleh tidak, karena kita punya kewajiban memenuhi kebutuhan makan, pakaian. Tapi memenuhi keinginan jangan. Karena keinginan kita hendak selalu nyaman, hendak selalu larang. Habis sesuai kemampuan kita. Ujar orang wayah ini, riai gaya itu tergantung salipi kita. Gaya hidup itu sesuaikan dengan dompetmu. Kalau dompetmu itu kosong, jangan bermacam-macam gaya. Kosong. Repot hidup. Nah ini nang jadi sekarang ini. Maka sekarang ini riai manusia itu nang ngaji kah kadang ngaji kah selalu ditunggangi oleh hawa nafsu, keinginan-keinginan ini. Lah ini akhlak namanya, lahir di hati itu dia. Habis maka ujar Sidin bersabarlah. Lagi bersabarlah dalam keinginan-keinginan diri, jangan memaksakan agar keinginan ini terpenuhi, jangan. Ya kayak itu tadi, bergayalah hidup ini, makan, minum, berpakaian, rumah dan apa sesuai dengan isi dompetmu.
Sesuaikan lawan isi dompetmu. Jika tidak sesuai, akhirnya nampak ganal pasak daripada tihang. Wa yahsulu kamalus sabri anha bikaffin nafsi bautinan anit tafakkuri fiha wal maili ilaiha zahiran bikaffiha am talabiha wat ta'riji alaiha. Wa yahsulu dan hasil kamalus sabri kesempurnaan sabar anha dari menahan keinginan nafsu. Hasil caranya bikaffin nafsi menahan diri, menahan nafsu, batinan secara batin, secara hati, anitafakkuri fiha daripada menghayal memikirkan tentang keinginan. Kayak apa caranya kita mengatasi keinginan ini? Yaitu sabar. Sabarnya nang kayak apa? Arahkan hati kita ini jangan sampai memikirkan keinginan-keinginan duniawiyah. Jangan sampai pikiran kita ini menghayal keinginan-keinginan duniawiyah yang mewah. Jangan. Kena pondokan mahaya berapa mudahan kawan ukar PCE beukur-ukur berpikir itu diukur-ukur di rumah aja bejajak anak teburusuk nang penting gaya. Nah ya tuh yang penting gaya. Penting gaya dia rusak tuh ya. Dah sabar. Caranya tahan diri, jangan memikirkan. Nih kayak kamu jangan mikirkan. Kamu jangan memikirkan aku nih hidup nang gaya apa ke depan. Terserah Allah Ta'ala aja. Nang gaya apa aku nih beisi mobil juga kah, beisi rumah juga kah? Jangan. Jangan dalam mikirkan. Pokoknya napa nang ada sekarang gawi. Wal maili ilaiha dan condong kepada nampak kepada keinginan duniawiyah tadi itu secara batin. Wa zahiran dan secara zahir bikaffiha an talabiha menahan diri dari mencari. Secara zahir jangan mencari. Jangan mencari. Kita ada punya keinginan, jangan dicari. Kada mau lulus nang daur itu mencari. Itu jari nang gawat tuh nih gawat ujar. Ini ujar bujurkah kata kau wallahu alam. Ciri-ciri orang Indonesia itu apalagi bini-bini inya bila ke pasar melihat senang beli. Melihat senang beli. Melihat senang beli. Waduh. Melihat ini ketujuh senang nukar. Melihat menguding rasa ketujuh senang nukar. Akhirnya apa? Utang. Ya Allah, inilah pikiran menurut orang bujur kadanya wallahu a'lam bisawab. Menurut sebagian orang inilah karakter orang-orang Indonesia secara khusus bini-bini Indonesia. Ini kada kau melihat kepingin hendak nukar, melihat baju nang bina bagus hati rasa kepingin nukar, melihat HP nang bagus nang baik hati rasa kepingin apa nukar. Ujar nang laki besamut kepala Allahu Akbar. Lah ngatakan jangan sampai bini nang kayak ini nih, jangan sampai cuma seorang jangan mengeluarkan
Mun seorang nama keluarkan ada orang pian menjer sama jujur bila melihat rasa hendak nukar melihat rasa hendak nukar bulik ke rumah terpakai kan. Itulah kita. Kadakawa menyudahi keinginan. Ada orang pokoknya sabar, bila sabar itu alihkan pikiran, jangan mencari. Ya sudah. Jangan mencari. Wa ta'riji 'alaiha dan ta'rid menyindir-nyindir 'alaiha, jangan menyindir-nyindir. Jangan menyindir-nyindir. Ini ada ngisah kena setumat-setumat ngisah. Bayam. Kena yang tadi ke pasar bagus banget HP-nya. Jangan lagi. Kena mengisah ulang yang bagus banget HP-nya. Muyak. Orang keinginan tuh ditahani. Ngarannya apa? Ini namanya kada sabar. Kada sabar dalam menahani syahwat, keinginan duniawiyah. Bahaya. Tati harap laki akan jadi jahat laki. Dan salah-salah kehancuran rumah tangga akan terjadi. Ujar nang laki, aku kada sanggup kalau kayak ini. Ikam ini sarabah hendak kada kawa kada tulus. Bila punya keinginan harus tulus. Bila punya keinginan harus tulus. Sedangkan aku kemampuan terbatas. Kalau begini caranya aku mundur. Bye-bye. Ayo jeneng bini kalau menyasa jeneng laki. Kada cerai. Akhirnya apa? Sehari, 2 hari, 3 hari menyasa. Kenapa? Mungkinkah aku dapat lagi seorang laki-laki sebaik dia? Balaki pulang dapat tatap kayak itu, harus apa yang diinginkan harus tercapai, harus lulus, harus berhasil paling 2-3 bulan bikah dilawasakan setahun. Ujian laki aku bangkrut nang ini caranya, selamat tinggal 2 sudah laki. Paham? Hah? Balaki pulang, mudanya apa? Mudanya cantik. Nah, laki-laki itu makan rupa. Laki-laki ini kada kawa melihat rupa nang cantik lalu tergoda aja. Ya kalau bahasa orang ini laki-laki mudah tergoda dengan penglihatannya. Bila sudah melihat barangnya bagus aja sudah. Ada kisah lagi, begitu kawin pulang dan bini-bini tadi. Nah, bini-bini ini kan ada sadar juga masih selalu ingin punya keinginan yang harus tercapai. Kada bisa menahani keinginan nafsu, keinginan diri. Akhirnya apa? Akhirnya 4-5 bulan cerai lagi. Ujaran lagi banyaknya kamu sudah laki. Berapa sudah? 5 aja. 5 sudah lagi. Bahagialah. Belum lagi aku merasakan kebahagiaan. Terus kapan kau bahagia? Aku akan bahagia kalau suamiku selalu menuruti keinginanku. Kalau begitu engkau tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Lah, kayak lagi bini-bini kalau mencari laki yang bisa memenuhi segala keinginanmu, sampai kapanpun engkau tidak akan bisa mendapatkannya. Kenapa? Karena manusia punya keterbatasan. Keinginanmu tidak terbatas, hendak ini, hendak itu. Hati-hati rela, karena nang banyak nih bini-bini kayak ini. Makanya cari nang akhlak nang baik,
Akhlak yang baik tuh orangnya murah senyum, ramah, pemurah, kade penyarikan, berarti orangnya penyabar, kawa menahan diri. Ini nang hebat. Habis wa yab'asu ala hadza sabri al ilmu bima fi talabis syahawati ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Gacet aja dulu. Al-Fatihah.